pagi, shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Haleluya. Orang-orang yang diberkati Tuhan, boleh sama-sama angkat tangan kita katakan shalom. Shalom, haleluya. Ada damai sejahtera di tempat ini saudara buat kita semua. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Sebelum kita menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita semua satukan hati kita. Tanggalkan segala kekhawatiran saudara, berpikir tentang apapun juga dan fokus kepada Tuhan. Karena kita percaya sesuatu yang besar pasti terjadi di tempat ini, amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Raja di atas segala raja yang bertahta dalam hidup kami. Pagi hari ini setiap kami tanpa terkecuali Tuhan, datang di hadapan Tuhan mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan setiap kami di tempat ini percaya bahwa ketika Tuhan izinkan kami hidup, berarti Tuhan mau pakai kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Bapak, biar pagi hari ini kami mau membawa syukur kami, pujian, penyembahan kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau layak terima segala yang terbaik dari umat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir tempat ini. Kami percaya setiap kami pasti mengalami pemulihan daripada Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya sebebas-bebasnya di dalam hidup kami. Hati kami terbuka di hadapan Engkau ya Tuhan. Bapa, kami datang dengan segala keberadaan kami. Baik kami yang ada di dalam tahap-tahap sukacita maupun duka cita, yang berada dalam padang gurun, ataupun yang sudah menemukan jawaban. Setiap kami tanpa terkecuali mau mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan darah anak domba Allah. Biar setiap kami Tuhan dapat berkumpul tempat ini, memuliakan Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Pakai Tuhan setiap umat-Mu tanpa terkecuali Tuhan. Dan biarlah setiap kami menjadi penyembah-penyembah yang hidup. Dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kerinduan hati kami untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi pagi hari ini. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Hamba-Mu juga yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan memberkati. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Tuhan. Dan menjadi pedang bermata dua yang mengubahkan hidup setiap kami, yang mengoreksi setiap kami, yang menguatkan setiap kami Tuhan. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat gereja kami. Gereja kami tempat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap persiapan nanti tanggal 28 minggu depan akan kembali lagi ke CL dan juga tetap ada ibadah di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui gereja kami. Gereja kami dapat menjadi terang di tengah gelapnya dunia Tuhan. Gereja kami dapat menjadi jawaban buat setiap orang yang mencari jawaban. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai kepada RT RW Tuhan. Setiap program vaksinasi Tuhan semuanya berjalan dengan baik karena kemurahan Tuhan. Berkati Tuhan setiap rekan-rekan medis maupun para medis yang terlibat Tuhan. Kiranya kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan ada buat setiap hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar mereka melayani dengan hati dan kami percaya jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami berdoa Tuhan, sekali lagi biar kemuliaan-Mu dinyatakan tengah-tengah ibadah ini. Ada sesuatu yang terjadi Tuhan. Kami percaya setiap kami akan menikmati Tuhan pagi hari ini. Loh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengasihi dia. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Kita punya Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Satu Tuhan. Tuhan yang hidup. Dengan segenap hatimu sama-sama kita sembah dia. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga.
sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari angkat tanganmu lebih lagi, katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dengan segenap hatimu sama-sama nyanyikan pujian ini. Kau sungguh indah tiada. Amin Tuhan. Sungguh menakjubkan. Katakan sungguh ajaib untuk dimengerti. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Katakan Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Lebih lagi sembah Tuhan pagi hari ini, katakan ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, katakan Kau sungguh indah, sungguh ajaib Tuhan. Amin. Katakan lebih dari semua yang ada. Dan kasih-Mu sama-sama katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh,
menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan sembah Dia, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Amin. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Hanya Kau yang layak terima pujian Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian penghormatan. Hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari naikkan syukur-Mu, sembah Tuhan lebih lagi. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu tanpa syarat buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak kata yang dapat melukiskan betapa kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini pagi hari ini dengan keadaan sehat, dalam keadaan kuat, semua karena kasih karunia Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Jauh lebih besar daripada setiap persoalan kami, pergumulan kami Tuhan. Dan kami percaya jawaban yang daripada Tuhan ada buat setiap kami tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, sembah Tuhan pagi hari ini. Pakai setiap kesempatan yang indah pagi hari ini untuk menyembah Dia. Nyatakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Katakan, nyatakan Tuhan. Saya jumpa semuanya bangkit berdiri sama-sama katakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku setiap waktu. Lebih lagi sembah Tuhan, come on. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Amin. Di dalam hidup setiap waktu. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya di dalam hidupku di setiap waktu. Sekali lagi katakan, nyatakan jalanmu. Berikan tepuk tangan sesuai pada meriah buat Tuhan kita. Let your will be done. Biar kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang luar biasa. Rancangan Tuhan, rancangan mendatangkan damai sejahtera, kebaikan buat setiap kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami tempat ini mau mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang siap lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan saya bagi dia saudara. Haleluya. Kita percaya bahwa sampai detik ini hidup kita pasti penuh dengan mujizat Tuhan. Amin. Terlalu banyak Tuhan buat dalam hidup kita. Saudara yang mengalami mujizat Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Saya percaya bahwa kita akan terus menikmati mujizat Tuhan hari demi hari hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan saya bagi dia. Come on. Hey. Berikan tepuk tangan sama-sama. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang sepanjang sejarah manusia. Tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Yang percaya katakan, lakukanlah lagi, hey, kedahsyatan dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Cuma Tuhan saja hidupku. Amin. Hey, kami percaya Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya Engkau Tuhan pembuat mujizat. Come on. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang sepanjang manusia. Tak ada yang sanggup menyangka Kau Alfa, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran,
Saya percaya kita semua di tempat ini kan dijamah oleh Tuhan. Sesuatu pasti terjadi di keluarga kita, di bangsa kita, dan semua itu hanya karena Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang percaya, mari angkat tanganmu sama-sama katakan, Kau Alfa Omega, Tuhanku. Luar biasa perbuatanmu, heran Dulu sekarang, katakan Kau Alfa, come on. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi, come on. Keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan. Saudara yang percaya lebih lagi, katakan, lakukanlah lagi di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada keajaiban Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Sama-sama katakan, hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Haleluya. Mujizat Tuhan, saudara, bukan cuman ketika laut terbelah dua, tapi ketika kita semua ada di tempat ini, ketika kita punya keluarga kita, atau bahkan ketika kita nggak punya siapa-siapa, tapi Dia Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Berikan tepuk tangan sampai deh, come on. Haleluya. Kita menserukan nama Yesus, nama yang mendatangkan keselamatan dalam hidup kita. Come on. Kau tajam. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergalakkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, come on. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus. Nama. Hey. Berikan tepuk tangan sama-sama di atas kepala saudara buat Raja kita. Come on. Here we go. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergalakkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala. Lebih lagi serukan, come on.
Tuhan kita Tuhan yang besar, amin saudara. Kita mau persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara tetap berdiri dalam hadirat Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, menyayangi kami Tuhan. Kau selalu setia di dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya di dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Kau selalu setia, katakan di dalam setiap langkahku Tuhan, dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya di dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Katakan Tuhan turut bekerja, come on. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Terbukti firman-Nya selalu pasti
Halo teman-teman semua, gimana kabar? Saya berharap Anda tetap sehat, bahagia, dan sukses. Tadi sebelum saya masuk ruangan ini, saya berpikir saya ini rakyat yang bahagia di Indonesia. Kenapa? Karena saya sempat hidup di dalam pemerintahan beberapa presiden. Mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, sampai Jokowi. Ya, kan nggak semua orang bisa menikmati perpindahan presiden. Tapi yang saya heran, siapapun presidennya, bendera kita tetap merah putih loh. Nggak jadi merah putih biru, ya. Siapapun presidennya tetap benderanya merah putih. Terus nama negaranya apa? Indonesia. Tidak pernah berubah, ya. Dan Indonesia sudah berulang tahun berapa puluh kali. Lantas saya merenung-merenung, iya ya. Saya mengikuti gereja GBI Rem ini cukup lama. Yang didirikan oleh Pak Konrad bersama Ibu Elsie Kramer. Saya menikmatin cukup lama. Sebelum Ibu Elsie dipanggil Tuhan. Nah, kemudian dalam perjalanan sejarah panjang GBI Rem, kurang lebih 29 tahun ini, saya melihat ada gelombang-gelombang besar juga. Yang pertama, GBI Rem kemudian sebagian diserahkan kepada Pastor Yosua Supit. Saya lupa berapa tahun dipimpin oleh Yosua Supit, tapi sebagian masih dipimpin oleh Pak Konrad Supit. Dan kemudian mendadak selama pemerintahan Pak Yosua Supit, Pak Yosua mengganti nama menjadi Rahmat Emmanuel, bukan Rem. Dan sekarang anak muda ini mendirikan gereja sendiri, kalau nggak salah gedungnya di Soho, ya, dengan nama FLC. Cukup berjalan bagus. Dan kemudian GBI Rem tetap berjalan. Dan beberapa tahun yang lalu sempat pecah lagi. Dan akhirnya GBI Rem dikembalakan oleh anak muda juga, anak dari Pak Konrad, yaitu Pastor Paulus Supit, yang memimpin di dua tempat, yaitu Citraland di ballroom bawah dan Mokot. Sedangkan Pak Konrad Supit tetap sebagai gembala sidang di beberapa tempat, Robinson, Kelapa Gading, ya, Karawaci, Mahkota Mas dan sebagainya dengan nama FIFA. Ya. Jadi perlu masyarakat dan jemaat tahu. Rem dan FIFA itu berbeda. Pendiri Rem itu sekali lagi Pak Konrad Supit bersama istri almarhum Ibu Elsie. Jadi dari pendirinya, kalau dihitung sampai hari ini, GBI Rem itu usianya 29 tahun. Bukan GBI yang lain loh, GBI Rem. Seperti saya katakan tadi, siapapun presiden, saya menikmati mulai dari Bung Karno sampai Pak Joko Widodo. Namanya nggak diganti kok, tetap Indonesia. Benderanya tetap merah putih. Undang-undangnya Undang-Undang Dasar 45. Dengan dasar negara Pancasila. Jadi nanti
tanggal 28 minggu besok GBI Rem berulang tahun yang ke-29. Jadi bukan GBI yang lain. Karena saya melihat sejarah waktu Pak Konrad mendirikan bersama Ibu Elsie. Dihitung sampai hari ini mestinya tanggal 15 kemarin. Tapi kita rayakan tanggal 28 di gedung Ciputra, Hotel Ciputra, lantai 6, yaitu gedung Dian. Kita tetap punya kebaktian mulai dari jam 9, 11, 1, 3, dan 5. Nah, acara-acaranya cukup menarik. Saya memimpin kebaktian jam 9 dan jam 11. Ini perdana kita di gedung lantai 6, gedung Dian. Dan di situ saya mengundang, karena temanya adalah High Achiever. Bagaimana kita bisa melakukan pencapaian tertinggi. Saya mengundang seorang motivator yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Bapak James Gue MBA, dan kemudian seorang pengusaha dan seorang profesional. Pengusaha itu adalah Bapak Insinyur Yohanes MBA. Plus MTH, saya agak lupa, ada banyak sederet gelarnya. Dia dari seorang pengusaha, tapi sekarang dia memberikan hidupnya untuk memimpin sekolah tinggi teologi. Dan istrinya Ibu Rose, dia menjadi direktur Mitsubishi Indonesia. Dan di samping itu dia sekarang ditambah tugaskan lagi untuk memimpin satu perusahaan penangkapan ikan kalau nggak salah di Indonesia Timur. Nah, ketiga orang inilah jam 11 nanti minggu depan di Gedung Dian lantai 6 akan berdialog bersama saya bagaimana melakukan pencapaian yang hebat seperti ini. Ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Itu sedikit pengumuman. Jadi siapapun yang nanti Anda mendengar ini semua, rekan-rekan GBI Rem, jemaat GBI Rem yang sudah lama kita terpisah oleh pandemi, ya. Ayo kita kumpul-kumpul lagi, temu kangen, ya. Karena gedung ini cukup tinggi, jadi hawanya enak, muat banyak. Saya atas nama Gembala Sidang GBI Rem mengundang semua jemaat GBI Rem untuk hadir. Karena yang jam 1 siang ada kesaksian yang luar biasa juga. Ya, nggak usah saya sebutkan, tapi kalau Anda nggak hadir, Anda rugi. Kesaksian dari seorang wanita yang naik di atas kap mobil yang rame di TV kemarin, juga diundang, dan kebaktian jam 1 dipimpin oleh Bapak Paulus Supit. Dan kita merayakan ulang tahun di tiap-tiap kebaktian. Sekali lagi teman-teman, sobat semua, tua, muda, besar, kecil, yang mungkin sudah lama nggak berkunjung, ayo ketemu kangen bersama kita, oke? Tuhan memberkati Anda. Itu sedikit ya ngomong-ngomong lah bersama saya. Nah, saudara, kalau Anda lihat di Alkitab, air itu menjadi sumber peperangan. Suku-suku memperebutkan sumur di Perjanjian Lama. Karena sumur di sana itu bisa keluar airnya sekitar 40-60 meter. Mungkin lebih. Jadi air itu adalah sesuatu yang penting. Cuman kita jangan hanya melihat itu. Saya menemukan ada yang namanya filosofi air. Apa itu Pak Pengki? Filosofi air itu begini. Kalau air Anda tempatkan di toples yang bulat, bentuk air juga ikut bulat. Kalau Anda tempatkan di akuarium yang 4 persegi atau trapesium sekalipun, dia akan membentuk persegi 4 atau trapesium.
Artinya air itu punya kemampuan adaptasi terhadap perubahan dan menyesuaikan diri dengan baik. Yang kedua, Anda semua punya bak mandi kan? Punya ya? Ya, nanti sore jam 5 jam 6 kan mandi Anda. Sebelum masuk kamar mandi, ambil pisau yang paling besar yang Anda miliki, yang paling tajam. Bawa masuk ke kamar mandi dan lihat bak mandi Anda. Anda tikam air itu dan Anda belah. Bisa ngebelah air? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak ada seorang pun bisa ngebelah air kecuali air itu membeku menjadi es. Kenapa nggak bisa dibelah? Karena air punya daya lentur yang tinggi sekali. Jadi kalau hatimu itu lentur seperti air, kalimat sekasar apapun nggak mungkin menyakiti hatimu. Hatimu keras sih kayak pisau, disiram air ya tetap pisau. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, perhatikan. Kalau saya nonton tentang National Geographic, padang gurun yang kering, nggak ada satu potong rumput. Tapi begitu tetes hujan demi tetes turun, dalam waktu yang nggak lama, rumput muncul dari tanah kering yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apalagi firman Tuhan, itu simbolnya kan air. Begitu dia lewat, semuanya akan subur. Jadi kalau Anda mau ekonomimu subur, kesehatanmu subur, pernikahanmu subur, biarlah air firman itu mengaliri kehidupan Anda. Ya, itu filosofi air. Tapi baik, hari ini saya akan memberikan tema yang namanya wave maker, pencipta gelombang. Kemarin kita lihat di TV 2 hari yang lalu, Jepang kira-kira jam 9 malam ya, dihajar gempa bumi 7 skala Richter. Kena tsunami tapi nggak tinggi, paling tinggi 2 meter. Dan orang Jepang sudah terlatih. Apa sih Pak Pengki wave maker? Gini, cirinya orang kaya, rumahnya pasti ada kolam renang. Ayo, oke kan? Pasti ada kolam renang. Nah, sekarang Anda nggak usah membangun kolam renang, manggil tukang, enggak. Tinggal beli. Termasuk mesin pembuat gelombang. Bisa di-setel kehangatan airnya. Jadi kalau saudara nyebur di kolam renang yang Anda beli itu, gelombangnya menghantam punggung, rematik hilang, badan seger. Cuma harganya kakak tahu. Tapi di Surabaya saya tahu tempatnya yang jual. Dan saya melihat bagus sekali. Jadi mesin-mesin ini menciptakan gelombang. Nah, selama pandemi ini saya melihat banyak manusia dihanyutkan oleh gelombang, dihantam oleh gelombang, ada yang patah tulang, ada yang mati, ya. Tapi ada juga yang bertahan hidup. Kenapa kita harus menjadi korban? Anda adalah manusia hebat, mesinnya Tuhan untuk menciptakan gelombang-gelombang perubahan. Inilah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Pak Pengki, bagaimana caranya saya bisa menjadi manusia pembuat gelombang? Ya, ciri-cirinya apa? Apa dampaknya? Itulah yang akan saya berikan kepada Anda. Tapi sebelumnya saya punya satu cerita. Ya, di Sumatera ada sekolah yang dekat tegalan sawah, bahkan cenderung kayak hutan kecil. Pada saat sekolah shift siang, mulai jam 1 sampai jam 5, kira-kira jam 4, di kelas 5 timbul kepanikan. Karena apa? Kelas itu punya 4 jendela besar. Burung gagak masuk. Burung gagak itu kan suaranya, waduh bikin ribut. Ya, no, anak-anak ketakutan, ribut semua. Mereka berusaha mengusir, tapi burung gagak ini lari di sekitar plafon. Jadi nggak bisa ditangkap. Panik, gimana caranya ngusir? Tahu-tahu ada salah satu anak teriak, Bu, jendelanya tutup aja semua. Ditutup kan, cuma pintu depan satu. Tetap nggak mau lari. Anak ini berpikir lagi dan ngomong, baik, Bu, tolong matikan lampu semua. Si ibu guru nurutin. Dan buka jendela yang di pojok, yang menghadap kepada matahari senja.
Tahu-tahu gagak itu keluar. Pelajaran apa? Perhatikan. Pertama, setiap manusia, setiap makhluk hidup selalu berjalan menuju arah cahaya. Dan kita punya cahaya ilahi. Kunang-kunang mencari cahaya. Laron mencari cahaya. Manusia butuh cahaya. Yang kedua, burung gagak itu fokus kepada cahaya. Jalan keluar itu hanya terjadi kalau Anda fokus. Dan yang ketiga, kenapa anak itu berteriak? Matikan lampunya semua. Jadi gelap kan? Jadi satu jendela menjadi fokus. Tapi apa artinya gelap, Pak Bengki? Saudara mikir gelap itu selalu jahat. Siapa yang bilang? Kita juga perlu kamar gelap untuk cuci foto. Anda tidur matinya dilampukan kan? Lampunya dimatiin. Kadang-kadang gelap itu adalah tempat merenung. Tempat menyendiri. Jadi ada 3 pelajaran. Yang pertama, hidup itu harus melewati perenungan setiap hari. Introspeksi. Kedua, Anda harus fokus. Ketiga, carilah sumber cahaya. Oke? Baik. Sekarang saya akan mulai masuk firman Tuhan. Saya akan bacakan Keluaran 3 ayat 1 sampai 6. Ada dua bagian yang akan saya jelaskan. Baik, saya akan bacakan Fatsal 3 ayat 1 sampai 6. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitruk mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring domba itu ke seberang padang gunung Horeb, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat ketiga, Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya semak duri itu, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah yang kudus. Yang terakhir, ke-6, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Amin. Sampai sini dulu, ini bagian pertama. Perhatikan ayat pertama. Adapun Musa, ia biasa. Saya suka dengan kata biasa. Pak Bengki ini berpikirnya mau kemana? Gini, Musa itu 40 tahun jadi pangeran, menteri pembangunan, hidup super mewah di istana Firaun. Dan dia terusir dari sana hanya karena rasa nasionalismenya. Keluar. Apa Pak maksudnya? Musa saat itu keluar, ngecek pembangunan. Dan dia melihat ada orang Ibrani dipukul oleh tentara Mesir. Nasionalismenya muncul, kebangsaannya muncul. Dia bunuh itu tentara, jasadnya dikuburkan di bawah pasir. Nah ini kelalaian Musa. Nguburnya kurang dalam. Dia lupa bahwa angin gurun itu kenceng. Saking kencengnya, nggak berapa lama, jempolan mayat itu keluar. Ketangkep kan dia? Jadi kalau berbuat jahat itu harus pinter. Hati-hati, semuanya diperhitungkan. Ya. Jadi kalau mau jahat, jahat yang pinter. Kalau mau baik, baik yang pinter. Gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dia takut, dia melarikan diri. Yang saya ingin katakan, 40 tahun hidup dalam kemewahan, terus jadi bocah angon sapi. Gembalain kambing di padang gurun. Tapi kenapa kalimatnya mengatakan biasa? Buat dia dari begitu mewah, turun begitu miskin, tidak jadi masalah. Asal Tuhan menyertai. Amin. Usahamu yang dulu hebat, sekarang terjungkal.
terus mau bunuh diri. Oh jangan, bangkit teman-teman. Yang penting ada Tuhan. Ya, itu pertama. Yang kedua, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba citrum mertuanya. Sekali ketika ia mengiring kambing domba ke seberang padang gurun. Saya tertarik dengan kata sekali. Perhatikan. Padang gurun itu dilintasi Musa ribuan kali. Ya. Tapi di sini ada kata sekali. Perhatikan, kita ke gereja ya gitu-gitu aja, hidup ya gitu-gitu aja. Tiap hari itu cuma gitu. Pergi ke kantor cari duit, pulang capek, gaji nggak cukup, bener kan? itu keadaan kita. Tapi saya suka sekali, tidak berkali-kali loh. Tuhan itu melakukan sesuatu itu sekali untuk mengejutkan Anda. Syok terapi. Musa ngelihat ada semak kebakar, nyala apinya gede. Tapi semaknya sendiri tidak terbakar. Maksud saya, pernahkah dalam hidup sehari-hari Anda, kebiasaan, rutinitas Anda, sekali waktu Allah lewat dan hadir di hadapan kita. Dalam bentuk hal yang sangat biasa. Tapi dalam hal yang biasa, hadirlah Allah saya dan Allah Anda yang luar biasa, yang namanya Yesus. Ya, kebakar, ada nyala api, tapi kok enggak terbakar. Lihat kejanggalan-kejanggalan hidupmu. Sekali waktu pasti ada. Jangan dianggap enteng. Itu artinya Tuhan melawat Anda. Ayat kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri dalam nyala api. Gambaran saya, malaikat itu hebat ya. Saya baju putih bersinar. Yang penting itu suara, bukan wujud. Sekarang banyak orang punya wujud dengan pangkat besar, kekayaan besar, tapi kagak berani bersuara. Itu buat saya manusia pret gitu itu. Hidup itu yang penting bersuara. Utarakan kebenaran, utarakan prinsip Anda, utarakan impian dan cita-citamu. Nah, tapi kalau orang saya harus melawan arus, emang kenapa? Takut melawan arus. Kalau Anda takut ngelawan arus, udah jangan jadi orang. Ikan salmon itu kenapa mahal? Karena untuk bertelur melawan arus. Melompat keluar air, itu salmon. Nah kalau saudara nggak berani melawan arus, itu ikan teri bro. Tahu ikan teri? Nggak ada harganya. Teri 1 kilo sama daging salmon secuil, itu mahalan salmon. Karena salmon adalah makhluk yang berani melawan arus. Dan arusnya nggak main-main. Ya, belajar dari ikan salmon. Jadi di sini saya melihat, tidak selamanya Tuhan menampakkan diri, ya malaikat harus begitu. Itu kan ukuran otak saya. Makanya kehadiran Tuhan jangan didikte. Tuhan harus begini. Kalau tumpang tangan nggak roboh, oh itu nggak ada Roh Kudus. Nah, berarti Anda menentang Alkitab dong. Tumpang tangan bisa roboh, tapi tidak selamanya tumpang tangan harus roboh. Maaf. Sorry, kalau Anda berak lah bahasa. Jongkok enggak? Jongkok kan? Tapi apa orang jongkok harus berak? Saya main kelereng jongkok loh. Tapi saya enggak berak. Sorry bahasa Surabayaan ya. Jadi tidak selamanya tumpang tangan harus roboh. Roh Kudus itu jangan dibikin rumusan bro. Roh Kudus punya kehendak, dia yang mengendalikan kita. Bukan kita mengendalikan dia. Ini salah satu bentuk, ternyata malaikat nggak seperti biasanya. Malaikat berubah jadi nyala api. Udah ngerti teman-teman? Ya, berpikir logika fakta data yang gampang aja lah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Musa menyimpang untuk melihat ini. Musa itu tertarik perhatiannya. Orang yang tertarik kepada Tuhan, itu pasti hidupnya menyimpang. Dari hal yang tidak benar menuju ke hal yang lebih benar. Mungkin orang Jawa bilang, nggak bisa seketika, nggak bisa sadek saknyet. Semuanya proses. Saya mau jadi baik aja prosesnya panjang. Itu pun kepleset bro. Ya kan? Jadi di sini langkah pertama menyimpang.
Untuk apa? Untuk memeriksa. Hidup itu harus sering diperiksa. Diri sendiri ini harus sering introspeksi. Ya. Perhatikan, setelah 2 langkah, menyimpang dan memeriksa, perhatikan, ini intinya. Lalu Tuhan memanggil Musa. Musa, Musa. Saudara kepingin dengar suara Tuhan? Sudah doa puasa, enggak dengar Pak. Malah dengar istri ngomel, malah dengar suami ngamuk. Kalau mau dengar suara Tuhan, yang pertama menyimpang. Dari kehidupan yang enggak benar, menuju kepada kehidupan yang benar. Dan kemudian apa? Memeriksa. Nah, waktu Tuhan mengeluarkan suaranya, Musa, Musa, Musa menjawab apa? Ya Allah. Di sini otak saya mikir lagi. Di daerah sepi, padang gurun, ada kejadian yang aneh. Begitu namanya dipanggil, kok Musa bisa tahu kalau itu Allah? Kalau saya pasti ngomong, Tuhan, Tuhan, ini suara setan. Padahal suara Tuhan. Ntar suara Tuhan saya jadikan suara setan saya anggap menjadi suara Tuhan. Gitulah, memang dunia terbalik. Contoh aja ya. Mimbar ini untuk meninggikan Yesus, bukan untuk meninggikan pendetanya, bro. Tapi sekarang mimbar ini jadi tempat di mana pendeta mau populer, di mana pendeta mau meninggikan dirinya, itu sesat. Yang perlu ditinggikan itu Tuhan Yesus. Oke teman-teman, setuju kan? Tinggikan Tuhan Yesus, maka engkau akan diangkat yang luar biasa. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Kenapa Musa bisa menjawab tanpa pikir panjang loh? Enggak besoknya dia jawab, begitu dengar, ya Allah. Cuman satu, dia biasa mendengar suaranya. Dia hidup bergaul dengan Tuhan, mulai dari maknya, mulai dia dihanyutkan di Sungai Nil. Dia sudah tahu Tuhan. Saya kasih contoh. Ruangan rekaman ini ada temboknya. Kalau misalnya anak saya atau istri saya nggak usah buka pintu, dia teriak aja. Saya tahu nggak itu istri atau anak saya? Ya tahu. Karena tiap hari serumah bergaul kok. Nah kalau orang biasa dengar suara Tuhan, dia bisa membedakan suara hati, suara diri sendiri, suara ego, suara setan sama suara Tuhan. Saya dulu berpikir kenapa kita lebih mudah mendengar suara setan. Nah ini setan lewat, bener kan? Karena kita terlalu banyak bergaul sama dia, jarang sama Tuhan. Contohnya, bulu kuduk berdiri. Wah, ini ada setannya. Kenapa kita tahu? Kenapa Anda nggak berkata kalau bulu kuduk berdiri, Tuhan lewat? Memang bulu kuduk miliknya setan? Apa setan nyiptain bulu kuduk saya? Saya setelah bergaul dengan Tuhan, saya tahu kebiasaan Tuhan. Saya tahu caranya Tuhan. Saya nggak sok rohani loh ya. Saya ini manusia. Waduh, nggak bener. Tapi berusaha jadi bener. Ya. Nah, oke. Ini yang pertama. Ini harus Anda ketahui dulu. Sekarang tinggal 2 ayat. Ini nanti kuncinya Anda akan nangkep wave maker itu apa. Ayat yang ke-10. Jadi sekarang, bukan nanti, bukan besok, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Yang terakhir ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, laki firman-Nya. Beginilah aku katakan kepada orang Israel, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Sudah siap untuk mengerti? Baik. Apakah Musa tadi pembuat gelombang? Musa hidup dengan jabatan tinggi, nggak ada pengaruhnya kok, nggak ada efeknya. Tapi begitu dia ketemu Tuhan, Tuhan ngomong apa? Tetapi sekarang pergilah, keluarkan orang Israel dari Mesir. Ini gelombang, saudara. Dan memang rakyat Israel keluar dari Mesir itu kayak tsunami, gelombang besar. Fir'aun gak bisa menghadang, siapapun gak bisa menghadang. Jadi kalau saudara, hidupmu akan membuat gelombang bagi kehidupan ini. Yang pertama, harus ada pertemuan dengan Tuhan. Harus, tanpa Tuhan
saudara mau jadi orang hebat, pret, kata Tuhan. Setelah dia bertemu dengan Tuhan, ada perintah Tuhan. Dan taati perintahnya. Ya, saya menghadap Fir'aun. Musa mikir gini, Tuhan, saya itu dibiayai Fir'aun. Makan di rumahnya Fir'aun, hidup di rumahnya Fir'aun. Saya pengkhianat? Nah, pengkhianat dari sisi mana? Ya, orang boleh ngecap saya pengkhianat, mungkin. Tapi dari sisi saya, kok juga ngomong, lu yang pengkhianat. Iya kan? Karena sekarang saya ada di ini ya, Anda lihat latar belakang saya hijau. Teman-teman di depan yang operating alat, kalau ngelihat di belakang saya warnanya apa? Hijau, Om Pengki. Mana hijau? Di depan saya warna putih. Selama kita nggak pindah tempat, konflik sampai mati nggak bisa selesai. Jadi coba yang konflik sama saya bersedia pindah ke tempatmu, tapi tolong Anda juga mau pindah tempat, merasakan apa yang saya rasakan. Contohnya suami istri kalau ribut ya. Kalau ribut stop. Sebentar papa, sayang sebentar. Papa pindah sini, aku pindah sana. Jadi kita merasakan. Dan itu baru bisa terselesaikan. Jangan ngotot karpe dewe, pokoke. Nah, saudara perhatikan. Di sini tantangan Musa ini yang terakhir. Oke Tuhan, aku mau Engkau utus. Aku mau jadi gelombang. Pembuat gelombang. Cuma caranya gimana Tuhan ya? Tuhan minta saya memperkenalkan Tuhan kepada Fir'aun. Fir'aun itu orang pinter bro. Gimana caranya? Oh Tuhan itu bentuknya kayak kertas ini. Nggak bisa. Tuhan itu gini, nggak bisa. Apalagi Fir'aun itu istilahnya dalam tanda petik dia punya Tuhan sendiri. Kalau bahasa kita kafir kali. Caranya gimana? Nah, apapun kalau ngerti caranya. Kalau saya tahu caranya ngangkat mimbar ini, enteng. Karena saya nggak tahu jadi berat. Kenapa teman-teman saya banyak orang-orang yang kaya? Karena dia tahu caranya untuk jadi kaya. Nah, terus Tuhan ngomong begini, nggak usah kaget Musa. Kamu ngomong gini ya, jelasin gimana Tuhan? Aku adalah aku. 2 kali. Akulah aku. Mumet enggak? Ayo. Gimana caranya ngenalin Pak Pengki ke orang lain Pak? Terus saya niru firman Tuhan, aku adalah aku. Ya terus ini piye sih? Akhirnya Tuhan kasih hikmat saya. Di rumahmu ada cermin besar? Bisa 1 badan? Cermin sama kaca itu beda loh. Cermin untuk membenahi diri sendiri. Ya kalau kaca untuk melihat keluar diri. Cermin untuk melihat ke dalam diri. Nah, waktu saya ngaca 1 badan, saya perhatikan. Loh, di dalam situ itu persis saya. Tapi bukan saya. Saya amati. Bukan saya kok. Tapi kok saya? Saya gerakin tangan dia ikut. Saya miring dia ikut. Ini yang dimaksud Tuhan. Aku adalah aku. Jangan ditambahin, jangan dikurangin dengan kepentingan apapun. Pokoknya aku adalah aku. Enggak ada tambahan, enggak ada titik koma, enggak ada pengurangan, enggak ada perkalian. Jadi beritakan Yesus itu sebagaimana adanya. Enggak usah ditambahin janji-janji kita, enggak usah. Ya. Yesus itu juru selamat titik. Saya tahu dia saya perlukan. Karena saya enggak bisa mengalahkan dosa saya. Mau berbuat baik itu susah. Hanya Yesus yang mampu mengeluarkan saya dari situ. Itulah keselamatan. Semua agama baik. Tapi agama yang punya keselamatan hanya di dalam Yesus titik. Karena itu saya mau ikut dia. Ya, tanpa Yesus Anda orang beragama yang soleh, yang baik, tapi enggak selamat bro. Ini loh perbedaan Yesus dengan agama. Ya, ayat terakhir kan saya pernah baca di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Di Antioquia lah murid-murid pertama itu disebut Kristen. Jadi Kristen itu bukan agama mas, Mbak Yu. Kristen bukan agama. Tapi Kristen adalah orang yang percaya kepada Yesus. Bahwa dia juru selamat. Itu Kristen. Inilah Musa pembawa gelombang. Eksodus besar-besaran. Fir'aun kocar kacir.
Musa yang dulunya dihanyutkan gelombang, ketakutan, kekhawatiran, kesombongan, ya, waktu dia membela bangsanya pakai kekuatan sendiri, dia lari. Tapi waktu pakai kekuatan Tuhan, laut terbelah. Luar biasa, ya. Jadi sudah ngerti teman-teman apa yang namanya wave maker. Baik, sekarang Anda lihat di multimedia bagaimana ngeterapin firman Tuhan ini. Anda mau jadi Musa kan? Iya, saya juga kepingin, tapi nggak jadi-jadi. Kita jadi jombosnya Musa, enggak. Musa adalah nabi yang pernah melihat punggungnya Gusti Allah. Musa adalah satu-satunya orang pernah melihat belakangnya Tuhan. Tapi saudara nggak usah minder sama Musa. Saudara bisa melihat Tuhan, muka, belakang, atas, samping, bahkan bisa menyentuhnya di dalam Yesus. Luar biasa kan kita? Ya kan? Musa yang kalah sama kita. Coba Musa masih hidup, dia kepingin hidup di zaman kita. Nah, baik. Yang pertama, kalau Anda lihat, kalau Anda nggak bisa membuat gelombang, jadilah bisa berselancar bersama gelombang. Paling tidak. Yang pertama, di sebelah kiri ada tulisan difference maker. Awal sebelum Anda bisa menjadi pembuat gelombang, jadilah orang yang mengambil keputusan berbeda. Berani berbeda, berani melawan arus. Kalau saudara sudah melakukan difference maker, yang kedua, Anda mampu melakukan change maker, mengubah keputusan menuju kesempurnaan. Ya, mungkin keputusan ini kurang itu, Anda yang melengkapi. Yang ketiga, Anda menjadi game changer. Kalau Anda suka dengan perubahan, akhirnya perubahan tidak mempermainkan Anda, tapi Andalah yang bisa bermain dan mempermainkan perubahan. Kalau ketiga hal itu, difference maker, change maker, game changer, sudah Anda lalui, maka Anda menjadi manusia wave maker. Itu multimedia pertama. Sekarang yang kedua. Ada tulisan apa? Sukses adalah mengetahui tujuan hidup. Anda punya tujuan enggak? Loh, saya sudah tua, Pak Pengki. Paling setahun 2 tahun mati. Ya tetap punya cita-cita dong. Mati mau dimakamkan di Pondok Ranggun atau di Lipo Karawaci yang mewah sana, atau mau dibuang di mana, kita tetap punya impian, ya kan? Mengetahui tujuan hidup. Yang kedua, berkembang mencapai potensi maksimal. Di sini sukses nggak ada singgungannya dengan uang, enggak kok. Karena kepala kita aja sebentar-sebentar uang ukuran sukses adalah uang. Padahal sukses adalah berkembang mencapai potensi yang maksimal. Sekarang saya kasih contoh. Tukang becak 1 hari dapat 50.000. Tapi kali ini dia dapat 300.000. Dia mencapai pendapatan maksimal. Dia capek genjot becak terus. Tapi hari itu potensinya maksimal. Mungkin 300 buat kita, buat Anda kecil. Tapi buat tukang becak 50 udah gede. Yang ketiga, sukses adalah mengatur benih yang bermanfaat untuk orang lain. Berkati orang lain, tolong orang lain. Nanti hidupmu akan muncul benih-benih yang hebat. Nah, sekarang perhatikan sifat dan sikap orang yang sudah wave maker. Strong but not rude. Kuat tapi nggak kasar gitu loh ya teman-teman, tetap sopan nggak kasar tapi dia kuat. Gentle but not weak, artinya lemah lembut tapi pribadinya bukan orang lemah, dia kuat dalam keputusan prinsip, tapi kalau bergaul dia ramah lemah lembut ya. Yang ketiga, honest but not naive, punya kejujuran yang nggak dibuat-buat, artinya dia tidak pernah melakukan pencitraan diri. Enggak pernah. Ya. Selanjutnya, considerate but not slow. Dia orang yang suka mempertimbangkan. Ada pria yang masuk Alkitab terkenal karena pertimbangannya adalah Yusuf. Waktu Yusuf ingin menceraikan Maria, dia mempertimbangkan sampai Tuhan yang memberi keputusan. Hebat ya Yusuf ya. Laki-laki harus bijaksana, considerate but not slow. Artinya dia itu suka mempertimbangkan, tapi bukan orang yang lambat.
bukan orang malas, ya. Itu ciri dan sikap orang-orang yang sudah menciptakan gelombang. Dan kemudian modest but low self esteem. Orang ini percaya diri ya, tapi dia punya kerendahan hati. Bukan rendah diri. Rendah hati tapi percaya diri. Nah, ini karena ada Tuhan. Dan yang terakhir, elegan but not arrogant. Hidup jangan egois, bro. Enggak payu. Kalau orang Surabaya bilang, wis angel tuturane. Ya kan? Angel tuturane wong sombong iku. Oke, sekarang kita lanjut. Dengan gambar nomor 5, Anda perhatikan. Keterampilan apa yang dimiliki oleh pembuat gelombang? Yang pertama, mengantisipasi. Dia tahu ada perubahan apa, ada situasi apa, dia mengantisipasi, menyiapkan diri. Kedua, perubahan itu diinterpretasikan, diterjemahkan, dianalisa, diteliti. Yang ketiga, kemudian menyelaraskan diri. Artinya perubahan itu diselaraskan dengan terjemahan, diselaraskan dengan tujuan dia dan kemampuan dan kemauan dia. Kemudian apa? Orang-orang yang pembuat gelombang ini suka menantang, bukan menantang berkelahi, enggak. Dia menantang dirinya sendiri. Kadang-kadang diri sendiri ini perlu diperkosa, bro. Perlu dipaksa, perlu dianiaya. Supaya potensimu keluar. Ya kan? Kalau Anda malas-malas, aduh capek. Padahal itu masih 15% dari potensimu. Terus sampai pingsan. Gitu. Yang kelima, memutuskan. Manusia itu sukses karena melakukan pilihan dan memutuskan. Jangan gentar, walaupun risikonya, ya Yesus kalau dia ngomong, dia pernah berdoa, Tuhan, Bapak kalau bisa cawanin lalukan, tapi kalau tidak aku minum. Kalau saya mungkin jadi Yesus, saya buang di cawan. Tapi Yesus enggak, keputusan yang sulit, tapi disitulah dia mengeluarkan potensi terakhir, mempertaruhkan nyawanya. Ada orang berani mempertaruhkan nyawa untuk orang lain? Enggak ada. Yesus itu luar biasa. Dan saran saya yang terakhir, yang keenam, tetaplah belajar. Ya, yang keenam, di situ Anda lihat ada tulisan sumbat. Kenapa Anda terhalang? Enggak bisa menjadi pembuat gelombang, tapi kok dihanyutkan gelombang? Ada sumbat-sumbat. Ya, sumbatnya apa? Saya kembali ke agak rohani dikit ya, ke agak rohani. Perhatikan ada gambar perempuan pakai pedang. Orang-orang yang punya ciri pembuat gelombang, itu ciri pertama adalah covenant. Ciri kedua warfare, suka perang, berperang melawan daging dan roh. Kemudian worship, suka menyembah Tuhan. Dan keempat, dia orang yang sering menuai harvest. Panen terus hidupnya. Ya, dengan sukacita. Yang kedelapan, orang-orang pembuat gelombang ini walk in. Walk in apa? Berjalan di tengah-tengah humility, kerendahan hati. Berjalan di tengah-tengah holiness, kekudusan. Berjalan di tengah-tengah bersama honesty, kejujuran. Berjalan bersama harapan, berjalan bersama kehormatan, honor, dan berjalan bersama cinta kasih. Itu ciri-ciri. Anda punya ciri enggak? Saya belum semua, saudara. 1-2 kadang-kadang luntur juga. Nah, sumbat yang tidak kelihatan tapi membuat Anda gagal apa? Di sini ada gambar sumbat, ada warna biru 4. Yang pertama apa? Self trust. Terlalu pede. Terlalu pede itu bisa membuat diri gagal. Pede menurut pandanganmu, menurut pandangan orang lain, apalagi menurut pandangan Tuhan. Enggak ada pede-pedenya sebetulnya. Ya. Yang kedua adalah trust in riches, artinya orang yang terlalu bertuhankan kekayaan gitulah. Wah, gua kaya, ya. Semua gampang bisa dibeli dengan uang. Yang ketiga, self righteous, artinya apa? Orang yang mengandalkan, ya, yang sombong dengan kekayaan dan mengandalkan kekayaan beda. Mengandalkan itu seolah-olah hukum bisa dibeli dengan uang, apa bisa ditutup mulut dengan uang, ya, cinta bisa dibeli uang. Ada di sini cewek-cewek yang bisa dibeli dengan uang? Sorry ya, jangan. Anak Tuhan nggak boleh menukarkan iman dengan uang.
Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Dan yang terakhir selfishness, ya. Egomu dikurangilah, jangan terlalu ego, nanti Anda gagal. Nah, sekarang perhatikan. Yang ke-10 ada mobil parkir. Di sebelahnya ada angka 98, 88, 68, 06 dan 16. Pertanyaan saya, mobil ini parkir di nomor berapa? Ayo. Nggak bisa tahu kan? Berarti Anda nggak kreatif. Sekarang saya klik lagi satu. Perhatikan. Setelah mobilnya mundur, bacanya terbalik. Ternyata yang 16 tadi 91. Turun 90, 89, 88. Mobilnya di lahan 87. Jadi kalau buntu di kanan, buntu di kiri, buntu di depan, buntu di belakang, di atas masih ada jalan, bro. Tuhan sendiri akan menolong Anda. Oke, saya percaya, jangan lupa, saya atas nama Gereja GBIRM merayakan ulang tahun yang ke-29. Tanggal 28 nanti saya ucapkan selamat ulang tahun GBIRM. Tuhan tetap memberkati gereja ini dan saya undang rekan-rekan semua untuk hadir dalam acara mulai jam 9 sampai jam 5 sore. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih lewat firman-Mu yang cukup singkat. Dengan multimedia yang ada, Tuhan mengajar kami bagaimana kami tidak dihanyutkan gelombang, tapi kami pembuat gelombang, kami pembuat perubahan. Kami bukan victim, kami bukan korban, tapi kami adalah pengendali. Karena kami punya kekuasaan dan kekuatan Tuhan yang menyertai kami. Berkati gereja GBIRM, berkati gembala sidang kami, berkati pengurusnya, berkati jemaatnya. Dan teman-teman yang ada di ruangan ini, karena tanpa mereka hamba-Mu tidak bisa akan membuat acara YouTube ini. Tuhan berkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa. Haleluya. Saat ini jemaat Tuhan kita juga akan mau berdoa buat persembahan. Buat Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan melalui amplop, saudara dapat mengisi persembahan di dalam amplop yang sudah disediakan, ataukah belum mendapat amplop boleh mengangkat tangan, nanti akan dibantu. Oh, Pastor Billy coba belum dapat. Oke, buat jemaat Tuhan yang memberikan persembahan melalui amplop setelah ibadah, saudara dapat langsung memasukkan dalam kotak yang sudah disediakan. Ataupun juga apabila ingin transfer ke nomor rekening BCA gereja kita, langsung ke nomor rekening BCA 466705x8, ataupun dapat scan QR code yang tertera di layar dan saudara dapat langsung transfer melalui e-wallet OVO, GoPay, Link Aja ataupun Dana. Baik, kita mau satukan hati kita berdoa buat persembahan kita. Tuhan, terima kasih banyak untuk berita kebenaran firman Tuhan yang benar-benar menangguhkan setiap kami di tempat ini. Bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik dan cara Tuhan itu pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Pagi hari ini juga Tuhan, kami mau membawa persembahan kami. Baik yang memasukkan dalam amplop maupun transfer Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan ini ya Tuhan. Biar lebih lagi Tuhan, mereka mau mengucap syukur atas setiap pekerjaan, toko, usaha, apapun yang mereka kerjakan yang Tuhan berkati. Kami mau mengucap syukur atas semuanya itu. Berkati Tuhan setiap penabur, dan kami percaya setiap penabur pasti akan diberkati Tuhan. Benih pasti Tuhan sediakan. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini juga ya Tuhan. Biar semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap semua Tuhan yang memberi dengan sukacita, dengan tulus hati, sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Apa kabar kita semua pagi hari ini? Ada sukacita? Boleh tepuk tangan dulu yang luar biasa untuk Tuhan Yesus kita yang teramat baik. Wah, luar biasa waktunya Tuhan ya. Saya percaya kalau udah waktunya Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan tuh luar biasa. Ada amin. Karena GBIRM jujur saudara, sejak Tuhan izinkan saya mengembalakan mimpin gereja ini,
tantangannya luar biasa. Tanggal 28 nanti kita akan merayakan ulang tahun yang ke-29 ya. Tetapi tantangan demi tantangan, cobaan demi cobaan luar biasa datang bertubi-tubi. Tapi saya bisa berkata sekarang ini ya, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Kalau Tuhan izinkan dari awal semuanya terlalu mulus, terlalu enak buat saya, sehingga mungkin saya tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tapi dengan masalah yang datang bertubi-tubi, wah, tiada hari tanpa doa, tiada menit tanpa saya teriak nama Yesus. Ya, karena sejak peralihan Tuhan izinkan baru berjalan sekian lama, gereja baru mulai bangkit, jemaat mulai tumbuh, pelayan-pelayan Tuhan mulai semangat, tiba-tiba datang itu yang namanya COVID. Setelah COVID, kita baru mau bangkit lagi, datang tuh yang namanya harus pindah tempat. Kita sudah pakai ruangan di bawah itu kurang lebih untuk di Hotel Ciputra ya, untuk jemaat Ciputra. Saudara mungkin tahu kita sudah pakai kurang lebih sekitar 22 sampai 23 tahun lamanya. Bukan waktu yang pendek. Kita pakai itu ruangan cukup lama, tapi sekali lagi, Pak almarhum Bapak Ciputra juga sudah tidak ada. Dan keadaan memang sulit. Dan ada yang mau bayar itu tempat lebih mahal, maka mereka lepas. Dan mau tidak mau kita harus pindah ke lantai 6. Dan untuk memulai lagi di lantai 6 bukan hal yang mudah. Tetapi Tuhan izinkan kita ada di atas, di lantai 6. Per tanggal 28 kita akan mulai lagi ibadah minggu depan. Nanti saya akan bagikan brosur seperti ini. Jangan dibuang, simpen. Mungkin saudara kurang tahu arah atau naik ke lantai 6-nya. Kita akan bagikan brosur dan saudara nanti bisa lihat denanya. Tapi sekali lagi bagi saudara yang mau berjemaat di tempat ini GBI Rem juga. Setialah beribadah di tempat ini. Karena sama saudara ya. Dan saya juga sedikit mau bersaksi. Pada bulan Mei 1991 itu adalah untuk pertama kalinya Reinhard Bonnke datang ke Indonesia dan mengadakan ibadah kebaktian kebangunan rohani. Untuk pertama kali itu di tahun 1991 di bulan Mei. Tanggalnya kurang lebih sekitar tanggal 11, 12, 13 Mei. Saya lagi coba cari tahu. Bahkan saya hubungin penterjemahnya waktu itu, Pendeta Robinson Nainggolan. Dia ingat tahunnya, dia ingat bulannya. Tapi tanggalnya dia lupa. Ya. Tapi kurang lebih sekitar 11, 12, 13 Mei 1991. Dan saudara, di akhir pelayanannya, Reinhard Bonnke panggil papa saya. Papa saya sebagai hospitality. Kalau tidak salah ketuanya Pak Yakob waktu itu, saya lupa. Nah waktu dipanggil papa saya, didoakan papa saya, lalu dia bertanya begini kepada papa saya, apakah kamu punya anak lagi? Saya mau doakan. Karena waktu itu saya lupa siapa yang didoakan karena papa saya punya banyak anak. Dan saat itu saya datang ke acara Reinhard Bonnke karena waktu itu mama saya menjanjikan saya sesuatu. Kamu datang ke KKR ini, nanti mama kasih ini. Jadi saya datang hanya untuk mendapatkan sesuatu. Jadi saya muncul di awal, berjalan 1 jam mungkin 1 jam setengah. Habis itu saya lari ke mobil, saya tidur. Saya tidak mengikuti acara itu sampai akhir. Tapi tiba-tiba Reinhard Bonnke bilang gini, kalau kamu ada, saya panggil anak kamu, saya mau berdoa. Dan waktu itu dicari, saya dapat. Saya dipanggil, saya keluar dari mobil, baru bangun tidur.
didoakan oleh Reinhard Bonnke dan dia bilang gini, kamu nanti akan teruskan pelayanan papa kamu. Saudara, itu tahun 91 bulan Mei. Tanggalnya kurang lebih 11, 12, 13. Saya tidak berani bilang tanggal 12, takut saya salah. Tapi antara 11, 12, 13. Itu tidak mungkin salah. Dan waktu pertama kali Tuhan izinkan saya memimpin, itu tanggal 12 Mei 2019. Kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Saya udah memimpin gereja, rem sudah ada di, Tuhan izinkan waktu itu di tangan adik saya. Bahkan kembali lagi ke tangan papa saya. Dan hari ini Tuhan izinkan saya memimpin gereja ini. Waktunya Tuhan. Saya ada dalam proses. Dan kalau hari ini saya boleh Tuhan izinkan memimpin gereja ini, tanggal 28 kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-29. Saya berharap saudara datang. Mari kita bawa keluarga kita, teman-teman, sahabat kita, orang-orang yang kita cintai. Saudara bisa datang 9, 11, 135. Kita tetap merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-29. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak di. Sekali lagi mari sama-sama katakan, oh nyanyi pujian bagimu. Amin. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak. Sekali lagi, mari kita angkat kedua tangan kita. Sekali lagi katakan, oh nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bapak, terima kasih. Lewat ibadah pagi hari ini kami semua diberkati luar biasa. Kami diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami percaya di tempat ini kami berjumpa dengan Tuhan.
Di mana ada Tuhan Yesus, di situ pasti ada kemenangan, ada mujizat. Kami pulang membawa damai dan sukacita yang melimpah. Dan kemanapun kami melangkah sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu, lihat ke depan ini Tuhan. Kami percaya kemenangan lepas kemenangan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Khususnya hamba-Mu juga Tuhan. Yang Tuhan berkati. Kesehatannya Tuhan berkati. Keluarganya Tuhan berkati. Pelayanannya Tuhan berkati. Tim yang melayani pagi hari ini, semuanya Tuhan berkati. Biarlah kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Kami juga tetap setia melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan. Jemaat yang berhasil dalam segala pekerjaan usaha kami. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati tempat ini, pemilik tempat ini dengan segala usahanya Tuhan berkati. Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sentuh kami semua. Dan Tuhan berkati kami semua. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota Jakarta, Tuhan berkati. Berkati bangsa kami, para pemimpin bangsa ini. Biarlah mereka semua boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Mereka boleh memimpin seperti yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa. Kami sekali lagi menyerahkan gereja kami ke dalam campur tangan Tuhan. Tuhan berkati GBI Rem. Sebentar kami mau pulang. Sebentar kami mau pulang dan kami siap untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa yang semuanya itu datangnya dari Tuhan. Karena itu arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin ketika saudara mendengar saudara diberkati, karena berkat itu datangnya dari atas, dari Tuhan untuk saudara dan saya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Hidup dalam kemenangan. Kemanapun kakimu melangkah berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik selalu memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai kita ketemu di Hotel Ciputra.